Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana dengan NIM 2650015. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang analisis modeling rekayasa perangkat lunak. Model analisis merupakan representasi teknis dari sebuah sistem menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk mempresentasikan kebutuhan software atau data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami. Membantu mempermudah untuk menentukan kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan yang belum terdefinisi. Menggunakan dua pendekatan secara umum. Yang pertama, pendekatan terstruktur. Yang kedua, pendekatan berorientasi objek. Tujuan model analisis. Pertama, untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer. Yang kedua, untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak. Yang ketiga, untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi baik itu perangkat lunak dibangun. Model analisis pendekatan terstruktur. Yang pertama, data dictionary atau kamus data. Berisi deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Yang kedua, entity relationship diagram atau ERD, menggambarkan hubungan antara objek data. Yang ketiga, data flow diagram atau DRF, yaitu untuk menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasikan aliran data. Setiap fungsi yang direpresentasikan dalam DVD dijelaskan dengan menggunakan sebuah proses specification atau PSPEC. Selanjutnya, State Transition Diagram atau STD, menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State digunakan untuk mempresentasikan model tingkah laku. Informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam Control Specification for CSPEC. Selanjutnya, struktur model analisis. Pemodelan data atau ERD. Yang pertama elemen yaitu objek data, yaitu representasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak. Data berupa orang, benda, event, tempat, unit, organisasi, dan lain-lain. Selanjutnya atribut, properti dari suatu objek data. Yang pertama untuk memberi nama suatu objek data, yang kedua itu menggambarkan karakteristik objek data, yang ketiga membuat referensi untuk objek data lainnya. Selanjutnya yaitu relasi, mengindikasikan bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data yang lain. Selanjutnya contoh objek data, atribut, dan relasi. Objek yaitu orang, atribut yaitu nama, address, age, drivers, license, number. Selanjutnya relationship yaitu owns, kemudian ada make, model, ID number, body type, dan color. Pemodelan data atau ERD. Cardinality menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi. Yang pertama one to one, yang kedua one to many, yang ketiga many to man. Pemodelan fungsional dan aliran informasi atau DFD. Yang pertama yaitu menunjukkan hubungan antara eksternal entities, proses, data, item, dan data store. Selanjutnya DFD tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. Yang ketiga, DFD dapat dipartisi ke level-level berikutnya yang mempresentasikan aliran informasi dengan lebih detail. Yang keempat, DFD level 0 disebut juga diagram konteks yang mempresentasikan seluruh elemen sistem. Selanjutnya yang kelima yaitu DVD level 0 dipartisi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail. Selanjutnya behavioral
Behavioral modeling. Yang pertama, mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan. Yang kedua, mendeskripsikan kelakuan sistem. Yang ketiga, tools dimana dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama state transition diagram, yang kedua control specification. Selanjutnya yang keempat, umumnya digunakan pada sistem waktu nyata atau seperti embedded system, sistem kontrol. Behavioral modeling atau STD. State Transition Diagram atau STD mempresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan atau state dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. Selanjutnya STD mengidentifikasikan aksi atau seperti aktivasi proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. State Transition Diagram. Contoh STD untuk sistem embedded pada mesin penjual minuman otomatis seperti berikut. Selanjutnya control specification. Fungsi CSPEC sama dengan PSPEC, namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. Selanjutnya ERD System Library. Mungkin contohnya seperti pada gambar berikut. Selanjutnya DVD System Library. Contohnya pada gambar berikut. Sistem library atau requirement. Yang pertama, sistem pengunjung yang ingin membaca pustaka harus mendaftar dulu sebagai member. Yang kedua, proses pendaftaran member dilakukan secara online dengan mengisi sebuah form registrasi member. Yang ketiga, setelah itu member melakukan aktivitas dengan memasukkan email dan kode aktivasi ke form aktivasi. Selanjutnya yang keempat, member dapat melakukan search untuk mencari konten pustaka yang diinginkan berdasarkan keyword. Sebelum membaca pustaka, member harus terlebih dahulu melakukan login ke sistem dengan menginput email sebagai user ID dan password melalui form login. Selanjutnya, sistem akan melakukan validasi. Jika email dan password valid, maka user bisa membaca konten pustaka. Jika tidak, maka akan muncul peringatan bahwa user ID salah. Selanjutnya, pengelolaan konten pustaka dilakukan oleh seorang admin. Selanjutnya, pengelolaan konten pustaka terdiri dari proses penambahan atau upload konten dan update konten. Selanjutnya, untuk melakukan pengelolaan konten, admin juga harus login dulu ke sistem dengan menggunakan user ID dan password. Selanjutnya, pustaka yang diakses hanya untuk dibaca dan tidak bisa di-download. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.